Tuh, ada lagi nih dia. Ini apaan sih? Geli banget gue. Megangnya apaan ya? Yang ditirai ke kanan. Batu-batu, Cuk. Kita lihat nih, teman-teman, foto-fotonya. Ini bagian dari syarat juga, Pak? Karena kamu kan suka diperhatikan. Ini bagian dari syarat juga, Pak? Iya, ini orang kecil lah, itu kan partai-partai yang ngomong kan. Oh iya, betul. Nih, ada daftar bukan untuk Ferry Sopit, Partiti Dagang Tani, Eka Bakulan, Adin Saradan, Ibu Markari, Wisma Rental Mobil, MBG. Ada yang utangnya MBG di sini juga nih. Gua akan bongkar pesugihan yang ada di sini nih. Nah, ini nih. Tuh. Kayak artis-artis ada yang kesini juga nggak? Banyak sekali, Pak. Banyak. Banyak. Ya. Oh, ada terkenal. Oh, itu kesini ritual atau dia cuma kayak ada acara kesini? Kalau politikus besar sini siapa aja, Pak? Ya belum jadi presiden ya Pak Jokowi yang sini. Oh Pak Jokowi belum. Pesulap Merah bongkar praktik pesugihan Gunung Kawi. Sejumlah nama-nama publik figur artis dan orang politik ternyata banyak yang datang untuk ritual di Gunung Kawi tersebut. Yang dibawa perlu dibawa itu. Merah bongkar praktik pesugihan Gunung Kawi. Sejumlah nama-nama publik figur artis dan orang politik ternyata banyak yang datang untuk ritual di Gunung Kawi tersebut. Kalau ritualnya biasanya ngapain aja dia? Yang dibawa perlu dibawa itu bunga dan dupa, Pak. Bunga dan dupa. Ya. Sosok Marcel Radival alias Pesulap Merah kembali menjadi sorotan publik setelah melakukan penelusuran di kawasan Gunung Kawi terkait dugaan praktik ritual pesugihan. Dalam penelusurannya, ia berbincang dengan seorang kuncen setempat bernama Sunarto. Dari perbincangan tersebut, muncul sejumlah nama figur publik yang disebut pernah datang ke lokasi tersebut. Sederet nama-nama artis disebutkan satu persatu, bahkan ada yang dari politikus, seperti Pak Jokowi. Sebelum menjadi presiden, beliau masih jadi pengusaha mebel, sewaktu mau mencalonkan diri menjadi wali kota Solo pernah ke Gunung Kawi tersebut, menurut kuncen. Termasuk sosok artis Sarwenda. Nama mantan personel Ceribel itu pun langsung ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Kami akan pelajari video-video yang beredar. Kalau memang video ini disebarkan atau memang di-framing menjelekkan nama baik klien kami pasti akan lakukan upaya hukum. Menanggapi kabar yang beredar, pihak kuasa hukum Sarwenda dengan tegas membantah tudingan keterlibatan dalam ritual mistis. Mereka menegaskan bahwa kedatangan Sarwenda ke Gunung Kawi semata-mata untuk keperluan syuting podcast bersama Jordi Onsu, bukan untuk tujuan lain seperti yang dituduhkan. Pihak Sarwenda juga mengaku merasa dirugikan atas isu yang terus berkembang dan mengaitkan namanya dengan praktik pesugihan. Jalanan panjang Pesulap Merah menuju Gunung Kawi. Awal mula, langkah demi langkah, dan makna di baliknya. Perjalanan Pesulap Merah menuju kawasan Gunung Kawi bukanlah sekadar perjalanan fisik berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lain. Ia adalah sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi persiapan matang, dorongan dari jutaan pengikut, niat yang teguh, serta bekal pemahaman yang kuat tentang apa yang ingin ia cari, bedah, dan sampaikan kepada publik Indonesia. Perjalanan ini menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam karirnya sebagai kreator konten, yang kemudian mengubah pandangan banyak orang, memicu perdebatan nasional, hingga menyeret nama-nama besar termasuk mantan Presiden Joko Widodo ke dalam pusaran pembahasan yang sangat luas dan mendalam. Berikut adalah kisah lengkap, rinci, dan mendalam mengenai seluruh rangkaian perjalanan tersebut, dari benak ide hingga saat ia berpijak di tanah kawasan keramat itu. Bagian 1, awal mula mengapa harus ke Gunung Kawi? Sebelum Marcel benar-benar melangkahkan kakinya ke sana, perjalanan ini sebenarnya sudah dimulai jauh sebelumnya. Tepatnya dari ribuan pesan dan permintaan yang masuk kepadanya setiap hari. Sejak awal karirnya dikenal sebagai sosok yang berani mengekspos praktik-praktik yang dianggap menyesatkan, mengandung kesyirikan, atau penipuan berkedok keramat. Nama Gunung Kawi selalu menjadi topik yang paling banyak ditanyakan dan diminta untuk dibongkar oleh para pengikutnya.
Ada beberapa alasan besar yang menjadi pendorong utama mengapa Gunung Kawi menjadi tujuan yang wajib ia datangi, bahkan dianggap sebagai salah satu misi terbesarnya. 1. Statusnya sebagai tempat paling terkenal dan populer. Di seluruh Indonesia, hampir tidak ada orang yang tidak tahu nama Gunung Kawi. Terletak di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kawasan ini dikenal luas sebagai salah satu tempat ziarah paling besar, paling ramai, dan paling keramat. Setiap tahunnya, jutaan peziarah datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru Nusantara, bahkan dari luar negeri. Berita yang beredar di masyarakat mengatakan bahwa di sana terdapat makam Mbah Kawi dan putranya, tokoh yang dianggap sebagai leluhur dan orang suci, serta banyak beredar cerita tentang keajaiban, kekuatan gaib, dan keberkahan yang konon bisa didapatkan siapa saja yang berziarah ke sana. Bagi Marcel, tempat sebesar, sepopuler, dan seberpengaruh ini tidak bisa dilewatkan begitu saja. Baginya, jika ada tempat yang dikunjungi jutaan orang dengan keyakinan tertentu, maka menjadi tanggung jawabnya untuk datang, meneliti, dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Beredarnya berbagai kabar dan isu kontroversial. Selama puluhan tahun, Gunung Kawi selalu dikelilingi oleh dua pandangan yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi, banyak yang menganggapnya sebagai situs bersejarah, warisan budaya luhur, dan tempat mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun di sisi lain, banyak pula kabar yang beredar bahwa tempat ini dijadikan lokasi pesugihan, tempat mencari kekayaan instan, jabatan, kekuatan magis, hingga tempat meminta pertolongan kepada makhluk selain Allah. Banyak cerita yang mengatakan bahwa pejabat, pengusaha kaya, artis, hingga tokoh-tokoh besar negara pernah datang ke sana untuk hajat-hajat duniawi. Isu-isu inilah yang membuat Marcel semakin penasaran dan merasa wajib datang. Ia ingin membuktikan sendiri. Apakah benar ada praktik-praktik menyimpang di sana? Apakah benar orang datang untuk meminta pertolongan selain Tuhan? Atau apakah semua itu hanya isu yang dibesar-besarkan? Baginya, kebenaran hanya bisa didapatkan dengan datang langsung, bukan hanya mendengar cerita orang seri, panggilan dan kepercayaan masyarakat. Di media sosial, setiap kali Marcel mengunggah konten pembongkaran tempat keramat atau praktik mistis, ribuan komentar selalu muncul yang bertanya, "Kapan ke Gunung Kawi, Marcel? Tolong bedah Gunung Kawi. Banyak yang salah kaprah di sana." Atau, "Hanya Marcel yang berani ke sana dan kasih tahu kita yang sebenarnya." Tekanan dan kepercayaan dari masyarakat ini menjadi bahan bakar utama baginya. Ia merasa dipercaya sebagai sosok yang berani bicara lantang dan jujur, sehingga permintaan ini dianggapnya sebagai amanah yang harus ia penuhi. Marcel sadar bahwa apa yang akan ia temukan dan sampaikan nanti akan menjadi rujukan bagi jutaan orang yang bingung, ragu, atau salah paham mengenai makna berziarah dan kepercayaan. 4. Prinsip dan pemahaman yang dipegang kuat. Di atas segalanya, perjalanan ini didasari oleh prinsip hidup Marcel sendiri. Ia selalu berpegang pada pemahaman bahwa segala bentuk ibadah, permohonan, harapan dan ketergantungan hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT semata. Segala sesuatu yang menyimpang dari itu, atau yang membuat manusia menggantungkan nasibnya kepada makhluk, tempat, benda, atau kekuatan lain, menurutnya adalah hal yang perlu diluruskan,
diingatkan, dan diperbaiki. Bagi Marcel, Gunung Kawi adalah ujian sekaligus ladang pengingat yang sangat besar. Karena di sana bertemu antara budaya, sejarah, tradisi, dan pemahaman agama. Ia ingin membedah batas yang sangat tipis antara mana yang disebut penghormatan budaya dan mana yang sudah masuk ke ranah penyekutuan Tuhan. Dengan segala alasan dan dorongan itu, Marcel akhirnya mengambil keputusan bulat. Ia akan berangkat ke Gunung Kawi, menelusuri setiap sudutnya, berbicara langsung dengan pengelola dan juru kunci, lalu menyampaikan hasil temuannya apa adanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, tanpa ditambah atau dikurangi, sekeras apapun kenyataannya. Bagian 2. Persiapan, bekal, rencana, dan kesiapan mental. Perjalanan menuju Gunung Kawi bukanlah perjalanan santai biasa. Marcel tahu betul bahwa tempat ini memiliki nama besar, pengikut yang sangat banyak dan setia, serta dianggap sakral oleh jutaan orang. Ia sadar bahwa apapun yang akan ia ucapkan atau temukan di sana berpotensi memicu kemarahan, perdebatan hebat, bahkan ancaman bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, persiapan yang ia lakukan sangatlah matang, menyeluruh, dan hati-hati. 1. Persiapan materi dan pengetahuan. Sebelum berangkat, Marcel sudah mempelajari banyak hal mengenai sejarah Gunung Kawi. Ia mencari tahu siapa Mbah Kawi sebenarnya, asal-usul kedatangan beliau ke daerah itu, ajaran yang dibawa, serta bagaimana sejarah perkembangan tempat tersebut dari masa ke masa hingga menjadi seperti sekarang. Ia juga mempelajari berbagai pendapat ulama, budayawan, dan tokoh masyarakat mengenai hukum berziarah, hukum mengunjungi makam orang saleh, serta batasan-batasan yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam ajaran Islam. Tujuannya satu, agar saat ia berada di lokasi dan berhadapan langsung dengan juru kunci atau siapapun, ia memiliki dasar ilmu yang kuat, tidak asal bicara, dan bisa mengajak berdiskusi dengan argumen yang jelas, logis, dan berlandaskan dalil. Ia tidak ingin datang hanya untuk menuduh, melainkan datang untuk bertanya, mendengar penjelasan mereka, lalu membandingkannya dengan pemahaman agama yang ia miliki. 2. Persiapan mental dan keberanian. Ini adalah persiapan yang paling berat. Marcel sadar betul bahwa Gunung Kawi bukan tempat sembarangan. Ia pernah mendengar banyak cerita orang yang berniat buruk atau meremehkan tempat itu yang mengalami hal-hal tidak menyenangkan. Selain itu, ancaman dari sisi manusia juga nyata. Ada kekhawatiran akan kemarahan para peziarah, pengelola, atau kelompok masyarakat yang merasa tersinggung jika ia bertanya terlalu tajam atau mengkritik keyakinan mereka. Namun, mentalitas Marcel sudah teruji dalam berbagai pembongkaran sebelumnya. Ia selalu berpegang pada keyakinan bahwa ia berniat baik, berniat mengingatkan, dan berniat menyampaikan kebenaran. Ia meyakini bahwa jika niatnya lurus dan benar, maka Allah akan melindunginya dari segala keburukan, baik dari manusia maupun dari hal-hal gaib yang ditakuti banyak orang. Dalam banyak kesempatan, ia selalu berkata, "Saya takut hanya sama Allah. Kalau sama makam, sama benda, atau sama manusia, saya tidak takut. Karena mereka sama saja makhluknya." Keyakinan inilah yang menjadi tameng terkuatnya sepanjang perjalanan. Sri, persiapan teknis dan tim. Marcel tidak berangkat sendirian. Ia membawa tim kecil yang terdiri dari orang-orang yang ia percaya,
berani, dan memahami tujuannya. Peralatan perekaman video dan audio disiapkan sebaik mungkin, karena ia bertekad merekam segalanya secara terbuka, jujur, dan apa adanya. Ia ingin bukti nyata, rekaman asli, dan ucapan langsung dari mulut pengelola, bukan sekadar pendapatnya sendiri. Ia juga merencanakan alur pertanyaan yang akan diajarkan kepada juru kunci. Pertanyaan-pertanyaan itu disusun bertahap, mulai dari hal-hal umum seperti sejarah, aturan berziarah, hingga masuk ke pertanyaan-pertanyaan krusial dan tajam seperti apa yang diminta pengunjung saat datang ke sini, apakah ada keistimewaan dan kekuatan khusus tempat ini selain tempat sejarah, benarkah ada tokoh-tokoh besar seperti pejabat, presiden, atau pengusaha yang datang untuk minta berkah atau kelancaran. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang menyentuh inti masalah, niat dan doa. Sebelum melangkahkan kaki keluar rumah, Marcel dan timnya melengkapi diri dengan doa-doa perlindungan, bacaan ayat suci Al-Quran, dan niat yang lurus. Ia menegaskan kembali kepada dirinya sendiri dan timnya bahwa tujuan utamanya adalah mengingatkan umat, meluruskan pemahaman yang keliru, dan menjaga akidah, bukan untuk mencari musuh, menghina warisan leluhur, atau merusak tempat bersejarah. Bagi Marcel, membedah sesuatu yang dianggap salah adalah bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama manusia, agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang agama tanpa sadar. Bagian 3. Perjalanan fisik dalam perjalanan menuju lokasi. Setelah segala persiapan selesai, dimulailah perjalanan fisik menuju wilayah Jawa Timur. Perjalanan ini memakan waktu berjam-jam, menempuh jalanan yang kadang mulus, kadang berkelok-kelok menanjak mendaki ke arah kawasan pegunungan tempat Gunung Kawi berada. Selama di perjalanan, suasana di dalam kendaraan terasa campur aduk. Ada rasa penasaran yang sangat tinggi. Ada rasa waspada, namun juga ada rasa yakin dan tenang. Sepanjang jalan, pemandangan mulai berubah. Semakin mendekati kawasan tujuan, pemandangan alam semakin indah, sejuk, asri, dan hijau. Hal ini yang pertama kali diakui Marcel, bahwa secara alamiah, Gunung Kawi adalah tempat yang sangat indah, sejuk, nyaman, dan memiliki keindahan alam yang luar biasa. Tidak heran banyak orang merasa tenang saat berada di sana karena suasana alamnya memang mendukung untuk ketenangan hati. Namun, semakin dekat ke lokasi, pemandangan lain mulai terlihat. Banyak sekali kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, hingga bus-bus besar berisi ratusan orang yang sama-sama menuju ke arah yang sama. Antrean kendaraan cukup panjang, menunjukkan betapa ramainya tempat ini. Bahkan mungkin lebih ramai dari tempat wisata populer sekalipun. Hal ini semakin menegaskan bagi Marcel bahwa tempat ini sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat, sehingga makin besar pula tanggung jawabnya untuk menyampaikan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Di sepanjang jalan menuju pintu masuk kawasan, juga terlihat banyak sekali pedagang yang menjual perlengkapan ziarah, bunga 7 rupa, dupa, kemenyan, air suci, dan berbagai benda yang konon diperlukan untuk berziarah. Pemandangan ini pun dicatat baik-baik oleh Marcel, karena ini menjadi salah satu bagian dari fenomena yang ada di sana. Adanya perdagangan dan bisnis yang tumbuh besar di sekitar nama keramat Gunung Kawi. Selama perjalanan ini, Marcel terus berdiskusi dengan timnya, membahas kemungkinan apa saja yang akan mereka temui,
Bagaimana menghadapi jawaban-jawaban dari juru kunci, dan bagaimana menyikapi situasi jika ada pihak yang tidak senang dengan kedatangan mereka. Ia selalu mengingatkan timnya untuk tetap sopan, santun, dan menghargai siapapun yang mereka temui, meskipun pendapat dan pemahamannya berbeda. Ia ingin menunjukkan bahwa mengkritik pemahaman orang lain tidak harus dengan cara kasar atau menghina, melainkan dengan cara berdiskusi dan bertukar